Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, berjumpa lagi dengan saya. Dan hari ini kita akan sama-sama merenungkan satu judul, yakni Kristus datang untuk menjadi tebusan bagi banyak orang. Bapak Ibu, dalam Injil Markus pasal yang ke-10 ayat yang ke-45 mengatakan demikian. Anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Alkitab tidak pernah mengatakan bahwa kematian Kristus adalah untuk menjadi bayaran kepada iblis agar manusia dapat diselamatkan. Bila kita melihat dalam kisah dari peristiwa kematian Tuhan Yesus, Kristus mati bukan untuk membayarkan nyawanya kepada iblis, melainkan untuk penaklukan terhadapnya. Anak Allah menjadi manusia supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis, yang berkuasa atas maut. Ketika Kristus mengatakan bahwa dia datang untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan, fokusnya bukan kepada siapa yang mendapatkan bayarannya, namun fokusnya adalah kepada nyawanya yang menjadi tebusan, pada kerelaannya untuk melayani daripada dilayani, sehingga banyak orang akan memperoleh pengharapan keselamatan melalui penebusan yang dia berikan. Surat Efesus pasal yang kelima ayat yang kedua mengatakan bahwa Kristus telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Dalam Ibrani 9 ayat yang ke-14 juga mengatakan bahwa Kristus telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat. Kita perlu ditebus karena kita telah berdosa dan kita telah kehilangan akan kemuliaan Allah. Oleh karena itu, ketika Kristus menjadi tebusan bagi kita, maka kita dibebaskan dari hukuman Allah. Penebusan yang Kristus berikan ini juga menjadikan kita sebagai milik kepunyaannya. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu. Kristus juga mengangkat kita, memandang kita sebagai anak-anaknya yang terkasih. Nilai dari sebuah penebusan agar bisa selamat dari hukuman Allah adalah melalui nyawa dari Kristus sendiri. Tuhan Yesus berulang kali berkata kepada para muridnya bahwa anak manusia akan diserahkan ke tangan manusia dan mereka akan membunuh dia. Yesus sering sekali menyebut dirinya sebagai anak manusia. Ada lebih dari 65 kali dalam kitab-kitab Injil disebutkan kata anak manusia ini. Sebutan ini mengandung pengertian kefanaan di dalamnya, yakni manusia bisa mati. Oleh sebab itu, Kristus harus menjadi sama seperti manusia. Dan dia melakukan penebusan karena dia adalah anak Allah. Namun kematian Kristus ini tidak sama seperti kematian kita manusia, karena Kristus tidak mati untuk selamanya. Selain itu, anak manusia juga tidak datang untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia adalah pemberi, bukan penerima. Yohanes 10 ayat ke-18, Tuhan Yesus berkata bahwa tidak ada seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Harganya dibayar secara sukarela, tidak dipaksakan. Hal itu membawa kita kembali kepada kasih-Nya. Dia dengan tulus menyelamatkan kita dengan cara memberikan nyawanya. Melalui kematiannya, ia menjadi tebusan bagi banyak orang. Tidak semua orang akan diselamatkan dari murka Allah. Namun tawaran ini ditujukan kepada semua orang. Di dalam kitab Injil Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16 mengatakan seperti ini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Keselamatan adalah bagi semua orang yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.